Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdober Bijeksen dari Lokal 5A Eksyar ingin menjelaskan tentang analisis deflasi dan juga inflasi dari sisi kebijakan ekonomi politik Islam. Pertama-tama itu deflasi dan inflasi itu merupakan sebuah fenomena ekonomi yang berlawanan yang sama-sama berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Dari mulai dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan dan juga berkelanjutan, menawarkan perspektif yang unik dalam menganalisis dan mengatasi kedua masalah inflasi dan juga deflasi ini. Saya akan menjelaskan yaitu mengenai deflasi dalam perspektif Islam. Yang mana deflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum itu mengalami penurunan, yang mana seringkali dikaitkan dengan lemahnya permintaan agregat, kemudian mengalami penurunan daya beli masyarakat yang dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian setelah yang saya jelaskan tadi, tentu ada penyebab dari deflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah penimbunan. Nah, Islam ini itu melarang penimbunan barang karena dengan tujuan spekulasi harga. Hal ini itu dapat menyebabkan penurunan permintaan dan memperparah deflasi. Kemudian ada riba. Sistem bunga atau bisa kita sebut dengan riba itu diterapkan dalam banyak sistem ekonomi konvensional, dapat menghambat investasi dan juga konsumsi ekonomi dan meningkatkan risiko deflasi tersebut. Dan juga ada itu ketidakpastian. Ketidakpastian ini tentu kita bisa dari kata itu gharar ya. Ketidakpastian itu adalah ketidakstabilan politik atau bencana alam, dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan juga investor sehingga mengurangi permintaan agregat. Kemudian ada solusi Islam untuk mengatasi deflasi. Yang pertama itu zakat. Apabila kita melakukan penerapan zakat ini secara konsisten, tentu saja dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang pemerintah agregat. Karena kalau kita mengoptimalkan atau merealisasikan zakat tersebut, itu dapat mengoptimalkan kekayaan secara merata di dalam masyarakat. Yang kedua, ada pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil ini adalah pembiayaan yang dapat mendorong investasi produktif untuk mengurangi risiko deflasi. Yang ketiga adalah pengendalian moneter, yang dimana pengendalian moneter ini adalah sebuah kebijakan moneter yang mengatur peredaran uang. Kalau tadi saya jelaskan tentang deflasi, tentu sekarang saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan, dapat mengikis nilai uang dan mengurangi daya beli masyarakat. Dalam Islam, inflasi ini yang tinggi itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Penyebab inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang pertama yaitu riba. Riba itu adalah sebuah penambahan, bisa diartikan sebagai bunga yang tinggi dapat mendorong inflasi dengan mekanisme penciptaan uang baru, kemudian peningkatan biaya produksi. Yang kedua ada spekulasi. Aktivitas spekulasi yang tidak produktif itu juga dapat menyebabkan kenaikan harga secara esensial yang terus menerus. Yang ketiga ada ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Peningkatan ini juga tidak diimbangi oleh peningkatan produksi yang dapat mendorong kenaikan harga secara terus-menerus dan juga ketidakstabilan. Jadi, solusi Islam untuk mengatasi inflasi itu adalah melarang riba. Jika kita melakukan penerapan sistem keuangan ini tanpa bunga, tentu ini dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Yang kedua itu ada pengendalian jumlah uang yang beredar, yaitu bisa disebut dengan kebijakan moneter yang ketat dapat membantu kita untuk menjaga stabilitas harga. Dan yang terakhir itu ada peningkatan produksi. Kita harus mulai meningkatkan produksi
demi tahap ke tahap itu perlu untuk mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat dan penekanan harga. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menyimpulkan hasil penjelasan saya sebelumnya mengenai inflasi dan juga deflasi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan lebih detail tentang deflasi. Deflasi itu sebenarnya tidak baik dan juga inflasi itu tidak baik. Karena kenapa? Karena deflasi itu adalah suatu kondisi yang dimana tingkat harga barang secara umum dan jasa pada suatu perekonomian kita mengalami penurunan secara terus-menerus dalam periode tertentu, sehingga biasanya ini disebabkan oleh penurunan permintaan agregat atau permintaan keseluruhan dalam perekonomian atau peningkatan pasokan barang dan jasa atau detik. Kalau inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan juga jasa secara terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi mengurangi daya beli uang, yang berarti uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang dan jasa. Inflasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya permintaan barang dan jasa, kemudian penurunan pasokan barang atau peningkatan biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah dan juga bank sentral itu biasanya berusaha menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil, karena inflasi itu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa merugikan atau tidak stabil. Kalau inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi itu mengurangi daya beli uang, yang berarti uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang dan jasa. Inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatan permintaan barang dan jasa, kemudian penurunan pasokan barang atau peningkatan biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral biasanya berusaha menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil. Karena inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan bisa merugikan suatu perekonomian di masyarakat, khususnya di negara kita. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai cara kita mengatasi inflasi dan juga deflasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.